Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Yesus. Tidak henti-hentinya kasih-Mu, kemurahan-Mu, kuasa-Mu, berkat-Mu selalu datang kepada setiap kami. Kiranya Tuhan Engkau jaga dan lindungi setiap kami, supaya kami beroleh damai kekuatan daripada Tuhan. Biar yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang dalam pergumulan diberi kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami Tuhan ingin bertumbuh, kami ingin bersama, dan kami ingin menikmati firman Allah, hadirat Tuhan dalam hidup kami. Tolonglah setiap kami, kuatkan dan mampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita lihat firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 9, yaitu ayat ke 11 sampai 13. Saya bacakan. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, yaitu Yesus duduk makan bersama dengan orang Farisi dan bersama dengan orang-orang berdosa, bersama dengan pemungut cukai. Berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Jadi orang Farisi ini melihat bagaimana Yesus kok makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Karena saat itu Yesus sudah memanggil seorang pemungut cukai bernama Matius. Dan kemudian Matius meninggalkan tuh kerjaan yang kotor, yang salah pada saat itu. Sehingga dia mengikut Yesus dan kemudian mereka makan di rumah Matius dan Yesus datang di situ. Maka Matius mengundang teman-temannya semua dan orang-orang berdosa. Maka orang Farisi melihat, ini kenapa Yesus itu kok mau duduk dengan orang-orang berdosa, pemungut cukai dan sebagainya. Nah ini saudara, akhirnya Yesus katakan, dan ketika Yesus mendengarnya dan berkata bahwa dia datang itu untuk mencari orang berdosa, bukan orang benar. Dikatakan seorang tabib itu ya mencari orang yang sakit, bukan orang yang sehat. Itu yang Yesus katakan. Demikianlah ajaran ini sangat luar biasa. Kebanyakan kita orang-orang yang suci dan yang sok suci, saudara, ketika ada seseorang bergabung dengan orang berdosa, akhirnya mulai timbul penghakiman. Padahal orang itu bergaul dengan orang berdosa bukan untuk berbuat dosa, bukan untuk ikut ambil bagian dosa, bukan karena ingin pergaulan dosa, namun mungkin orang itu ingin mempengaruhi atau sedang melayaninya. Sebab itu tidak mudah. Memang lebih banyak saudara, kalau kita tidak mampu, tidak kuat, janganlah kita melayani orang-orang yang berdosa seperti itu. Jangan sampai kita terseret. Tetapi kalau itu panggilan khusus, lain perkara. Yesus diundang seperti itu. Sehingga terjadi perkataan-perkataan seperti itu, saudara. Maka Yesus mengajar kepada mereka bahwa dia datang bukan untuk orang benar, tetapi orang berdosa, dan kitalah orang-orang berdosa. Saudara, nah kitalah orang berdosa. Dosa begitu banyak setiap hari. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan selalu membuahkan yang tidak baik. Itulah dosa. Sebab itu Yesus datang kepada kita semuanya. Mengapa dia datang kepada kita? Karena kita lemah, karena kita orang berdosa. Sehingga dia ingin datang untuk mengampuni dan mengangkat kita dari lumpur dosa itu melalui kebenaran-kebenaran dan juga melalui adopsi, yaitu mengangkat sebagai anak-anak Allah yang disertai dengan kuasa Roh Kudus. Supaya seseorang ketika diangkat tidak mudah jatuh. Seandainya jatuh pun dia akan bangkit kembali dan lebih tinggi lagi. Sebab itu saya bacakan ayat 12. Matius 9 ayat 12. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi saudara, kalau ada orang menolak Yesus, berarti orang itu sudah merasa benar. Kalau orang itu tidak membutuhkan Yesus, berarti orang itu sudah merasa suci. Orang tidak percaya Yesus dan tidak mau, berarti orang itu sudah punya, yaitu punya kepercayaan yang meyakinkan dia, saudara, sampai dia tidak perlu lagi minta ampun dosa. Padahal setiap orang itu masih berdosa dan membutuhkan minta ampun dan pengampunan dari Tuhan.
Jadi saudara, siapapun agama apapun yang mengajar kepada kita, pasti kita sadar kita manusia lemah dan berdosa. Sebab itu kita datang kepada Tuhan pun minta ampun, saudara. Tetapi ketika minta ampun, apakah pengampunan itu diberikan? Dan berapa banyak kita minta ampun, berapa banyak kita melakukan kesalahan. Tetapi kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang datang kepada kita, yang mencari kita, bukan kita mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari kita. Sehingga dia memberikan pengampunan dosa kepada kita. Sehingga ketika dosa kita diampuni, kutuk diangkat, masa depan kita menjadi cerah. Sehingga orang-orang yang percaya Yesus hari ini tidak boleh putus asa, tidak boleh lagi berbuat jahat. Yakinlah masa depan kita bersama dengan Tuhan. Saudara, sebab apa? Karena Tuhan datang kepada saudara dan saya yang lemah, yang berdosa, yang sakit. Hari ini yang lemah, yang sakit, yang berdosa, bangkit dalam nama Yesus. Dosamu diampuni di dalam nama Yesus. Dan kau yang lemah jadi kuat karena Yesus. Dan kita yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Itulah Yesus datang. Dikatakan hanya orang sakit, saudara, yang datang mencari tabib. Lah kita inilah, saudara, butuh Yesus Kristus. Haleluya. Saya ajak saudara untuk membaca ayat ke-13. Saya bacakan. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi Tuhan katakan bahwa yang dikehendaki Allah, yang dikehendaki Tuhan, bukan persembahan uang, persembahan harta, namun belas kasihan. Artinya saudara, bahwa Tuhan itu membutuhkan kita-kita yang betul-betul butuh pengampunan dosa. Orang yang butuh belas kasihan. Karena Tuhan ingin berbelas kasihan kepada kita. Sehingga saudara, hari-hari seperti ini, jangan sampai saudara, artinya dalam kehidupan kita, jangan sampai kita cuma memikirkan memberi persembahan uang, harta, dan kita merasa hebat. Dosa tidak bisa ditutup dibayar dengan harta. Dosa tidak bisa dibayar dengan apapun juga. Dosa harus dibayar dengan darah masing-masing. Namun ketika Yesus turun ke dunia, dia membayar dengan darahnya. Itulah kemudian kalau kita katakan dosa tidak bisa dengan harta. Sehingga Tuhan tidak membutuhkan persembahan. Memang gereja membutuhkannya untuk perkembangan selanjutnya. Tapi bukan berarti gereja mengutamakan. Sehingga jemaat juga tidak boleh memandang gereja, oh sedikit-sedikit persembahan. Atau sebaliknya, pendeta sedikit-sedikit berbicara persembahan. Tapi yang Yesus butuhkan adalah belas kasihan. Yang Yesus butuhkan adalah orang-orang berdosa datang. Yang merasa berdosa datang supaya Tuhan mengampuni kita semuanya. Puji Tuhan, dan engkau dan saya inilah orang yang paling berbahagia. Karena dosa kita itu terlalu banyak. Tetapi Tuhan memberikan pengampunan. Luar biasa sekali. Seharusnya kita dihukum, tetapi kita mendapatkan berkat Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan bagi kami semuanya. Kau sucikan hati pikiran kami, memberkati kami semuanya. Kami yang lemah ini, kami yang sering berbuat dosa, Tuhan ampuni kami, dan kami percaya Engkau mengampuni kami, karena Engkau datang untuk mengampuni kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan. Ya, itu pergumulan mungkin di dalam perjodohan, karir, studi, keuangan, keluarga, mungkin juga di dalam masa pengharapannya, pekerjaannya. Kiranya Tuhan, Engkau tolong mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Engkau yang sakit, tumpangan tanganmu bagian sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah sembuh, jadilah pulih, dan berkat Tuhan ini turun kepadamu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jikalau saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.